Terdakwa perkara fatwa MA Joko Chandra Pinangki Sirna Malasari menangis di persidangan. Airmanto Pinangki berderai saat mendengar kesaksian suaminya. Terdakwa dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung Pinangki Sirna Malasari menangis saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia menangis saat mendengar kesaksian suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf yang menceritakan kondisi pernikahan mereka. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menggali keterangan suami Pinangki tentang pekerjaan Pinangki, khususnya saat mengurus kasus Joko Chandra. Namun Yogi tak tahu menahu terkait keterlibatan istrinya dengan Joko Chandra. Dikatakan terdakwa kepada saudara. Saudara kan sebagai seorang polisi bagaimanapun sebagai seorang suami kan. Saya tahu dia akan keluar negeri, tapi dia khususnya tanggal 19 dan 25. Dia siap-siapin paspor. Saya tanya bukan anaknya kan ada anaknya juga. Mau kemana? Saya mau pergi luar negeri, mau kemana? Bukan urusan tahu. Dia berangkat tanggal 19 tahun 2000. Saya tahu di luar negeri, tapi saya tidak tahu di mana. Pasti orang bertanya juga suami apa yang menjadi istrinya pergi begitu saya. Kami sudah pada tahapan ngomong apapun salah. Ngomong apapun salah, menjadi ribut. Saya hanya menjaga supaya anak saya masih umur 4 tahun. Mendengar orang tua yang lagi ribut, itu saya banyak menghindar. Ya. Jadi saya tidak tahu istri saya berangkat ke luar negeri, walaupun apalagi kalau di pertanyaan berikutnya ketemu Joko Chandra dan sebagainya, saya nggak tahu sama sekali. Begitu. Dengan demikian, kapan saudara saksi mengetahui bahwa kepergian saudara terdakwa ini adalah bertemu dengan Joko Chandra? Saya tidak tahu. Selain menanyakan terkait hubungan Pinangki dan Joko Chandra, JPU juga mengonfirmasi penghasilan per bulan keduanya. Dalam persidangan, Yogi mengungkapkan penghasilannya mencapai 14 juta rupiah per bulan. Sementara penghasilan Pinangki sebagai jaksa mencapai 18 juta rupiah per bulan. Namun pada Juli 2020 tercatat pengeluaran Pinangki mencapai 74 juta rupiah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Arya Anugrah iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Jaksa penuntut umum juga meminta persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Irjen Napoleon dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Dalam eksepsi, kuasa hukum menyatakan dakwaan kurang lengkap. Selain itu, majelis hakim pun tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Napoleon. Pemirsa, jutaan lembar surat suara pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020 yang dicetak di Bekasi, Jawa Barat tiba di Kota Medan. KPU akan selesaikan penyortiran selama 6 hari ke depan untuk nantinya didistribusikan ke berbagai kecamatan. Surat suara untuk pemilihan Wali Kota Medan tahun 2020 tiba di Gedung IX Bandara Kolonial yang diangkut dengan menggunakan truk milik PT Pos Indonesia yang dikirim dari Bekasi, Jawa Barat. Satu persatu kotak suara diangkut menggunakan troli yang disaksikan oleh Komisioner KPU Bawaslu Kota Medan dan Kapolrestabes Medan. Di KPU Medan itu sudah sampai logistik surat suara yang sampai hari ini sejumlah DPT Kota Medan ditambah dengan 2,5% ditambah 2.000 surat suara pemungutan suara ulang gitu. Jadi totalnya itu ada 1.645.175 lembar. Rencananya pihak KPU Kota Medan akan melipat dan mensortir surat suara pada hari Selasa dan ditargetkan akan selesai 5 hingga 6 hari mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham iNews melaporkan.
Ribuan logistik dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum pada Senin siang. Sementara itu, logistik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu dikawal personel Polres Pasangkayu dan Polda Sulawesi Barat. Sebanyak 2.963 kotak suara dan 8.889 bilik suara telah berada di gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan. Selain kotak suara dan bilik suara, KPUD Tangerang Selatan juga telah menerima logistik protokol kesehatan seperti hand sanitizer, cairan disinfektan, serta alat semprot. Meski demikian, KPUD Tangerang Selatan belum menerima pakaian hazmat, masker, dan alat termogan yang nantinya akan dipergunakan di setiap tempat pemilihan suara. Sementara itu, untuk surat suara akan diterima akhir November karena masih dalam proses pencetakan. Surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tiba di kantor KPU Kabupaten Pasangkayu. Penjemputan logistik dikawal personil Polres Pasangkayu bersama Polda Sulawesi Barat. Jumlah surat suara dan logistik yang dikawal untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yaitu sebanyak 100.510 lembar dan sampul 2.680 lembar. Setelah dilakukan pengecekan, surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu diamankan di ruang aula kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu. Sejumlah pejabat kepolisian dicopot karena dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Ini pagi segera kembali sesaat lagi.